Menurut saya, agama yaitu suatu hubungan antara manusia dengan Allah, di mana terjalin suatu ikatan yang menjamin kesejahteraan hidup manusia di bumi. Kemudian cara saya menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti hidup dalam kasih, menyalurkan energi positif dengan orang-orang sekitar, mau menyadari kesalahan saya, mau menyadari kesalahan yang saya lakukan, dan meminta maaf serta memperbaiki sikap saya. Dalam agama Buddha, tujuan utama adalah mencapai pencerahan dan pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian ataupun samsara. Menerapkan agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari melibatkan praktik meditasi, mengamalkan etika yang baik seperti tidak menyakiti makhluk hidup, mengembangkan kesadaran diri, serta memahami dan mengikuti ajaran empat mulia, dan jalan tengah untuk mencapai kebijaksanaan, etika, dan meditasi yang benar. Praktik ini membantu orang memahami alam sekitar, menjaga pikiran dan perilaku mereka, serta mencapai kedamaian batin. Namun, interpretasi dan praktik agama dapat bervariasi di antara individu dan komunitas Buddha. Yang dimaksud dengan agama adalah kepercayaan iman kita masing-masing. Cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa melakukan ibadah bagi orang Katolik atau Kristen dan melakukan doa sebelum makan atau sebelum beraktivitas. Menurut saya, agama itu adalah sebuah peraturan di dalam kehidupan yang pada dasarnya mengajarkan kita untuk bertauhid dengan hati suci dan melakukan hal baik serta mengajak sesama manusia untuk berperilaku yang baik dan percaya terhadap adanya Tuhan. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari? Ya, cara kita menerapkannya dengan melakukan ibadah seperti sholat, bersedekah, ngaji, berpuasa, menghormati yang lebih tua, menyantuni anak yatim atau piatu, dan yang mengarah dengan hal-hal kebaikan. Dan itu semua merupakan cara kita menerapkan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama adalah keyakinan dan kepercayaan setiap manusia. Kalau penerapan agama itu tergantung dengan agama dan desa Kalapata. Desa Kalapata itu adalah kondisi dan situasi lingkungan dan masyarakatnya. Karena kita di Sumatera Utara ini kan multi agama, jadi bermacam-macam agama, bermacam-macam situasi dan kondisinya. Kalau khususnya di Indo, kita selalu menerapkannya di kegiatan agamanya. Tentunya manusia harus mempunyai etika atau moral untuk dapat bersosialisasi. Jadi manusia memerlukan agama agar dapat menuntun mereka ke jalan yang benar sehingga dapat hidup dalam damai sejahtera. Dalam konteks agama Buddha, manusia memerlukan agama karena agama memberikan kerangka kerja moral, etika, dan juga praktik spiritual yang membimbing mereka menuju pencerahan dan pembebasan dari penderitaan ataupun duka. Agama Buddha memberikan arahan mengenai cara mengatasi penderitaan, mencapai kedamaian batin, dan membimbing individu menuju kebijaksanaan dan kesadaran diri. Manusia memerlukan agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pedoman hidup agar hidupnya damai dan sejahtera. Perlunya manusia dengan agama yakni untuk dijadikan sebagai pedoman dalam hidup kita dan menentukan mana hal yang baik untuk dikerjakan dan hal yang buruk untuk ditinggalkan, karena tanpa adanya agama maka kita akan terus-terusan melakukan hal keburukan dan malahan semakin nyaman dengan keburukan itu karena tidak percayakan adanya Tuhan, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita selama hidup di dunia. Agama itu adalah salah kunci kita sebagai manusia. Kenapa saya bilang kunci? Karena agama itu yang menuntun kehidupan kita dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena agama itu sangat penting di situ. Menurut saya pengaruhnya yaitu saya dapat merasakan hidup yang sangat berarti bagi saya. Kemudian saya selalu dapat bersyukur setiap harinya. Kemudian menyadarkan saya bahwa setiap waktu itu sangat berharga dan karunia Tuhan selalu ada pada diri saya
dan pada teman-teman sekalian. Agama Buddha memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Individu yang mempraktikannya berikut adalah beberapa pengaruh agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. 1. Panduan etika. 2. Pemahaman dan penderitaan. 3. Meditasi dan ketenangan batin. 4. Pengembangan kasih sayang dan kebaikan. 5. Pengembangan kebijaksanaan. Pengaruh seluruh agama di dunia ini dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hubungan antara agama satu dengan yang lain sangatlah bervariasi, banyak yang mempengaruhi hubungan budaya, sejarah, pandangan individu, dan toleransi antar agama. Semua jenis agama di dunia itu memiliki pengaruh yang sama dengan mempercayai adanya Tuhan dan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitabnya, itu pun mengarah kepada hal kebaikan dan menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi, walaupun begitu banyak beragam agama, isi dan tujuannya itu sama, hanya tata caranya yang berbeda seperti cara ibadahnya dan cara-cara pelajaran yang lainnya juga yang diterapkan dalam kitab-kitab kitab-kitab agama masing-masing. Banyak pengaruhnya. Kalau ada pengaruh namanya agama, semua agama mempunyai pengaruhnya kan, terutama bagi umat Hindunya, karena umat Hindunya dia seagama itu selalu menuntun umatnya ke jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Kalau tidak ada agama, gimana kita ini mau kemana arah hidup kita kan tidak tahu. Menurut saya, agama telah memerankan spirit kehidupan yang aktual karena kami diajarkan untuk hidup rukun antar sesama dan adanya kasih yang kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Buddha, praktik spiritual tidak diposisikan sebagai ritual terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ajaran Buddha menekankan pentingnya mengintegrasikan ajaran dan praktik spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari. Agama Buddha tidak dilihat sebagai pelarian dari ketidakberdayaan ataupun keputusasaan, melainkan sebagai panduan untuk mencapai pembebasan dari penderitaan melalui pemahaman yang mendalam tentang sifat kehidupan. Dengan demikian, agama Buddha memerankan peran sebagai spirit kehidupan yang aktual dalam sehari-hari, membimbing individu dalam tindakan dan pemikiran mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan, etika, dan meditasi. Menurut saya, agama tidak tempat pelarian dan keputusan saja. Karena menurut saya agama sistem kepercayaan yang mencakup keyakinan tentang asal-usul dan makna kehidupan, dan juga sumber kedamaian dan tempat mencari ketenangan. Menurut agama saya, agama bukanlah ritual yang terpisah, tetapi saling merekat antara agama dan tubuh, dan juga bukan untuk pelarian ketika kita di posisi tak berdaya dan putus asa. Karena itu merupakan sifat orang-orang yang kafir dan tidak yakin dengan adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Agama juga tempat di mana kita untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kamu sudah menjalankan agamamu dengan benar? Nah, untuk pertanyaan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Karena yang menjalankan hidup beragama adalah diri kita sendiri. Jika setiap harinya terus melakukan hal kebaikan, maka pertahankanlah. Namun kalau masih sering melakukan kejahatan atau keburukan, maka segera kembalilah ke jalan yang benar dan memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tanya seperti itu ritual adalah agama Hindu mempunyai nggak lari dari tradisi dan ritual, karena kita berasal dari tradisi dan ritual. Jadi apapun ceritanya, kita selalu dalam beribadah itu melakukan ritual bercampur dengan tradisi. Karena contoh di Indonesia ini agama Hindu bukan dia di etnis Tamil aja atau di etnis India. Agama Hindu di Indonesia ini mempunyai 5 etnis. Ada Bali, ada Jawa, ada Sik, ada Hindu Tamil untuk saya, satu lagi Hindu Karo. Jadi di Indonesia ini kita termasuk, apalagi di Sumatera Utara ini kita lah yang termasuk etnis yang mempunyai nilai-nilai yang baik. Belum tentu di daerah lain dia mempunyai etnis-etnis ini. Menurut
Menurut saya, agama saya mengajarkan firman-firmannya sampai ke akar-akarnya yang paling dasar, agar dapat tumbuh berkembang dan berbuah di dalam pribadi setiap umatnya, dan dapat bermanfaat bagi orang banyak dengan buah yang telah tumbuh di dalam jiwa kami masing-masing. Buah itu artinya berkat atau anugerah agar orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kebaikan Tuhan. Di sini saya tidak akan memberikan tanggapan apa-apa tentang agama lain. Sekian dan terima kasih. Dalam agama Buddha, tujuan sejati dari praktik agama tidak hanya sebatas ritual ataupun identitas diri saja. Agama Buddha mengajarkan untuk mencapai pemahaman mendalam tentang sifat kehidupan, penderitaan, dan jalan menuju pembebasan ataupun nirwana. Cara beragama yang benar dalam agama Buddha mencakup pemahaman mendalam, kesadaran, dan transformasi batinia. Menggunakan agama hanya sebagai identitas atau untuk mengenai rasa percaya diri adalah pemahaman yang sangat dangkal dan tidak mencapai esensi ajaran Buddha. Berbangga dengan agama seharusnya tidak berkaitan dengan menyalahgunakan pihak lain yang berbeda keyakinan. Sebaliknya, agama Buddha mendorong pengembangan kasih sayang, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman. Menyalahkan atau merendahkan pihak lain yang bertentangan dengan ajaran yang penting dalam agama Buddha tentang saling penghargaan dan juga kasih sayang. Menurut saya, cara seseorang menjalani agama itu sangat bervariasi. Beberapa menjalankannya itu dengan mendalam sampai akar atau paling dasarnya. Sementara yang lain hanya sebagai identitas. Tidak seharusnya agama digunakan sebagai alat untuk membanggakan diri atau menyalahkan orang lain. Nah, untuk pertanyaan ini juga seperti tadi, yaitu kembali kepada diri kita sendiri. Kita anggap agama kita ini sebagai penyelamat dalam kehidupan kita kah? Atau hanya untuk data diri saja bahwasanya dirinya punya agama namun tidak dipedomani dengan baik? Apa tanggapanmu tentang agama yang lain? Di dalam Islam tidak menyalahkan agama lain. Hanya saja isi dari kitab semua agama itu adalah awalnya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perilaku manusia yang secara berpikirnya dan pemahamannya yang berbeda sehingga Tuhan yang mereka sembah itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya apapun agama kita, isi dan tujuannya tetaplah untuk melakukan hal-hal yang baik di dunia dan mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat nanti sehingga mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh tidak, kalau di Indonesia dia di mana dia berada, dia mengikuti tradisi dan budayanya. Ibarat Indonesia seperti air, di mana dia mengalir, di situlah dia berpedoman. Jadi dia bukan berarti dia di Indonesia dia tidak mengikuti Indonesia, dia mengikuti. Dan tidak pernah Indonesia menjelekkan agama lain.